Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara, Shalom bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti akan ibadah ini lewat streaming, baik lewat YouTube maupun lewat radio. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara ada di dalam keadaan yang baik, percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah undur dari kehidupan kita. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Dia sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah menaburi hidup kita setiap hari dengan benih firman-Nya, Roh-Nya yang terus memimpin hidup kita. Saya percaya Dia juga Tuhan yang tidak meninggalkan dan Dia akan meneruskannya. Semua pekerjaan yang baik yang sudah dimulai dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang akan meneruskannya. Tuhan yang meneruskannya sampai semua rencananya jadi. Sampai semua yang Dia inginkan itu jadi. Saudara mungkin katakan, Pak, tapi ini keadaan sulit, ini keadaan tidak menentu. Saya katakan ya. Tapi firman Tuhan juga mengatakan ada kalanya pemazmur Daud itu berjalan di dalam lembah kekelaman. Sama mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam kegelapan, di dalam kekelaman, dalam situasi yang tidak menentu, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik, akibat dari pandemi COVID-19 ini, lalu semua sedang mengalami perubahan. Dan kita sedang mengalami masa-masa yang sulit itu memang ya, tidak ada seorang pun yang menampik itu dan menolak itu dan mengatakan tidak. Bahwa kita sedang ada di dalam lembah kegelapan dan lembah kekelaman itu ya. Tapi firman Tuhan katakan justru pada waktu itulah gada dan tongkat Tuhan itu menyertai kehidupan akan umat-Nya. Pada waktu kita ada di dalam masa yang paling sulit sekalipun, pada waktu kita mengalami masa-masa susah seperti ini, ketika semua dalam kegelapan, semua dalam kekelaman, firman Tuhan mengatakan gadaku, gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan akan kita. Jadi saya berharap kita akan terus iman kita terjaga, pengharapan kita terjaga, semangat kita terjaga, terus berdoa minta hikmat Tuhan, apa yang saudara dan saya harus lakukan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Saya bisa mengerti banyak dari saudara yang mungkin juga kehilangan pekerjaan atau kesulitan di dalam pekerjaan. Minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan, jangan menyerah. Jangan biarkan keadaan itu lalu menggulung akan kehidupan kita dan menghabisi kehidupan kita. Pasti ada jalan keluar. Minta hikmat yang daripada Tuhan apa yang harus saudara dan saya lakukan. Baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pekerjaan, keuangan. Lalu minta pengurapan kasih karunia yang daripada Tuhan. Supaya saudara dan saya dimampukan untuk menghadapi akan masa-masa ini. Saya ingin katakan bahwa betul kita ini termasuk yang menjadi korban. Tapi kita juga harus bangkit dan jangan biarkan hidup kita terus menjadi korban. Firman Tuhan mengatakan kita bahkan lebih dari pemenang. Jangan posisikan diri saudara dan saya sebagai korban keadaan. Justru pada masa-masa seperti inilah kita harus bangkit, kita harus naik ke gunung Tuhan, kita mencari Tuhan dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, supaya kita bukan hanya menjadi korban, kita tidak menjadi korban, tapi justru kita akan menghadapi masa-masa ini, kita akan keluar dari masa ini sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Satu dua hal saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengenai doa. Saya mendorong Bapak Ibu semua saudara untuk hari-hari ini banyaklah berdoa. Dan khususnya jemaat yang ada di Jogja, kita ada kesepakatan untuk berdoa dan bersyafaat, berjaga dan berdoa 24 jam,
bersyafaat bagi Indonesia. Kita sudah ada jam-jam doa berputar selama 24 jam sehari. Saya mendorong setiap saudara, khususnya jemaat yang ada di Jogja, ingat lagi, jaga akan jam-jam doa kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang di luar kota atau dimanapun, kalau Bapak Ibu ada program-program doa dengan jemaat lokal setempat, ikutilah. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh badan-badan untuk menanggulangi akan pandemi ini. Tapi saya percaya bahwa hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun untuk kesalahan yang dibuat oleh bangsa-bangsa. Kita melunakkan hati Tuhan, kita minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi. Bukan hanya lalu pandemi ini akan berakhir. Bukankah Tuhan katakan bahwa di balik itu semuanya, di balik kegelapan dan di balik kekelaman itu, aku menjanjikan kemuliaanku akan semakin nyata. Seperti yang ada di dalam Yesaya pasal yang ke-60. Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Bukan hanya sekedar supaya semua kesusahan ini berlalu. Kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata. Kita berdoa untuk kebangunan rohani yang besar. Kita berdoa untuk kegerakan rohani yang besar. Kita berdoa untuk revival. Kita berdoa untuk orang-orang yang diselamatkan. Dan saya percaya kalau kita terus berdoa dan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Roh pertobatan itu ada di antara bangsa-bangsa. Dan orang-orang berbalik dari jalannya yang jahat. Orang-orang datang kepada Tuhan, orang-orang haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang mulai mencari Tuhan, bangsa-bangsa mulai mencari Tuhan. Alkitab katakan pada waktu itulah kemuliaan dan keselamatan yang daripada Tuhan itu akan menghampiri bangsa-bangsa. Dan pandemi ini akan berlalu dengan sendirinya. Seperti yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan, memberikan satu perumpamaan dan menegaskan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkannya, bahwa mereka harus selalu berdoa tidak dengan tidak jemu-jemu, harus selalu berdoa. Saya mendorong Bapak Ibu semua, saudara yang di Jogja maupun dimanapun saudara berada, sempatkanlah, aturlah setiap hari berdoa. Selain untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita, untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, doakan rencana Tuhan atas bangsa-bangsa itu terjadi. Doakan Indonesia, doakan seluruh dunia, bawa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Yesus mengajar supaya mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa itu seperti hal kecil yang kita lakukan, yang menggerakkan tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu untuk mulai bekerja. Dan di ayat yang ke-7, di pasal dan kitab yang sama. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saya percaya pada waktu tertentu, titik tertentu semua doa-doa kita itu akan membawa hasil. Tidak ada doa yang tidak membawa hasil. Bahkan sekiranya doa kita itu tidak tepat, Tuhan akan meluruskan, Tuhan akan mengarahkan. Sehingga yang kita doakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dikatakan pada ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya percaya bahwa Tuhan punya waktu. Dan doa-doa kita juga akan ada ujungnya. Saya membayangkan antara rencana Tuhan dan doa-doa kita itu bersinergi.
Ada orang-orang seperti Daniel, seperti Samuel, seperti Musa yang digerakkan oleh Roh untuk berdoa. Mereka adalah orang-orang yang mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Dan sebagai responnya mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa, mereka berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita percaya bahwa semua ini akan berakhir. Tapi bukan berarti ketika kita percaya, lalu kita berpangku tangan, kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan katakan dia menggerakkan orang-orang pilihannya, Roh Kudus menggerakkan orang-orang pilihannya untuk berdoa, berdoa, berdoa sebagai respon terhadap semua janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setiap kali saudara mendapati akan janji Tuhan, berdoa. Berdoalah. Dan dikatakan, adakah ia mengulur-mengulur waktu sebelum menolong mereka? Semuanya akan berakhir seperti yang Tuhan tetapkan. Dan sebagai responnya, bukan berarti saudara hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Berdoalah. Alkitab mengajarkan siang dan malam, tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Lalu yang kedua yang ingin saya ingatkan kembali adalah, perhatikan sekelilingmu. Perhatikan sekelilingmu. Perhatikan sekitar kita. Perhatikan orang-orang yang terdampak. Perhatikan orang-orang yang hidupnya menjadi susah karena keadaan ini. Dan kita menolong mereka. Pastikan bahwa kita selalu punya 5 roti dan 2 ikan yang kita akan berikan. Kita katakan, Tuhan, aku hanya punya 5 roti dan 2 ikan ini. Bagaimana bisa menolong demikian banyak orang? Dikatakan bahwa anak kecil itu menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Tugas saya dan saudara hanya menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Dan saya berdoa untuk setiap gereja Tuhan, setiap orang-orang yang percaya, mari janganlah kita menjadi egois dengan situasi ini. Kita lihat sekitar kita, kita lihat sekeliling kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong mereka. Saya ingin memberikan gambaran sedikit. Dan saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu semua saudara yang sudah membantu menolong, menaburkan banyak berkat, banyak benih sehingga kita di Saling 91 kita bisa menolong mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Saling 91 ini adalah satu program untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Satu program untuk menolong orang-orang yang membutuhkan yang terdampak akan virus corona ini. Dan sampai sejauh ini kita bersyukur kita mendapatkan persembahan 163 juta lebih dan kita sudah keluarkan 112 juta, kemudian masih ada saldo 51 juta dan kita sudah membagikan 2.156 paket. Kita membagikan 2.156 paket. Kita bersyukur. Dan saya berdoa Tuhan kalau Engkau mau, kalau Engkau berkenan, biarlah kita terus melakukannya. Di banyak tempat kita sudah bagikannya, mulai dari Jogja, kemudian juga ada Kaliurang, kemudian ada Wonosari dan sebagainya. Bahkan kita punya teman-teman yang di Soe, yang juga bekerja sama dengan kita untuk membagikan dan menolong semuanya. Nah, ke depan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan semua saudara untuk lebih lagi. Kita mau membantu orang-orang. Saya berdoa Tuhan sampai kapan kita harus menolong dan sampai kapan kita harus membantu mereka. Dan saya berdoa kalau Engkau mengizinkan dan kalau Engkau mau, izinkan kami untuk menolong sampai semuanya ini berlalu. Izinkan kami untuk mendampingi orang-orang yang kesusahan hidupnya. Orang-orang yang menderita hidupnya dengan memberikan akan satu paket sembako itu. Saudaraku, satu paket sembako itu kurang lebih harganya sekitar 50.000. Dan itu cukup untuk kehidupan satu orang selama kurang lebih 1 minggu. Nah, ke depan kami mau membuat program yang disebut dengan Sahabat Saling 91.
Apa itu sahabat saling 91? Yaitu orang-orang yang mau berkomitmen untuk menabur, membagi kasih, memberikan donasi seminggu sekali. Seminggu sekali. Satu paket itu harganya Rp50.000. Dan kalau saudara katakan, Pak, saya mau ambil setiap minggu saya akan membantu satu paket. Saudara bisa transferkan uang itu di rekening setiap awal minggu atau setiap akhir minggu Rp50.000. Kalau saudara katakan, Pak, saya ingin menolong 2 orang dalam minggu itu. Saudara bisa transfer 100.000. Saya ingin menolong 5 orang setiap minggu. Saya ingin menabur 5 paket, saya ingin menolong supaya minggu itu saya paling tidak menyelamatkan hidup 5 orang. Saudara bisa taburkan 250.000 setiap minggunya. Saudaraku, sejauh ini setiap hari kami itu membagi akan 100 sampai 120 paket setiap hari. Dan kami bagikan itu selama 5 minggu, selama 5 hari seminggunya. Berarti ada kurang lebih 500 sampai 600 paket setiap minggunya. Saya membayangkan kalau setiap minggu ada orang 500 yang mau menaburkan Rp50.000, itu artinya minggu itu kita bisa menolong 500 sampai 600 orang. Kalau ada 1.000 orang yang mau ambil bagian, kalau ada yang sebagian mengatakan, Pak, saya akan ambil 2 paket, 3 paket, 5 paket, 10 paket, saya membayangkan akan ada ribuan orang yang kita bisa tolong kehidupannya pada minggu itu. Tentu saja masih kalau Bapak, Ibu dan Saudara mengatakan, Pak, saya menabur aja sekalian, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah, donasi seperti yang dulu juga masih ada. Tapi saya ingin mengajak lebih luas lagi teman-teman jemaat yang ada di Jogja maupun di seluruh tempat untuk ambil bagian. Kalau saudara bisa membagikan itu di tempat saudara masing-masing, puji Tuhan, itu bagus. Tapi seandainya saudara kesulitan, Pak, saya mau membantu tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Dan saya tidak punya mekanisme, saya tidak punya kesempatan untuk membagikan sendiri. Saudara bisa salurkan lewat kami di tempat ini. Itulah sahabat saling 91. Yaitu orang-orang yang mau mengambil komitmen untuk menabur secara rutin setiap minggunya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mengatakan, Pak, saya ingin seperti yang kemarin, pokoknya saya ada berkat, saya taburkan, ada berkat, saya taburkan, puji Tuhan, itu juga tidak menjadi masalah. Intinya adalah kita mau untuk menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita, sebangsa dan setanah air ini yang mereka mengalami kesulitan atau mengalami masalah itu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, kemudian 27 dan ke-28. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 mulai. Waktu itu suara Tuhan mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang yang memberikan janji 1 kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27 dikatakan ungkapan 1 kali lagi, menunjukkan kepada perubahan. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perhatikan kata perubahan dan yang dapat digoncangkan. Firman Tuhan mengatakan ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Hari-hari ini kita melihat praktis semua bangsa, semua orang, semua bagian, semua sendi kehidupan kita itu digoncangkan.
Dan Alkitab mengatakan bahwa satu kali lagi kepada perubahan, menunjukkan kepada perubahan, dan hari-hari ini kita sedang mengalami perubahan kepada apa yang dapat digoncangkan. Ekonomi kita digoncangkan, keuangan kita digoncangkan, penghasilan kita digoncangkan. Kehidupan kita digoncangkan semuanya. Gereja Tuhan juga digoncangkan. Pelayanan-pelayanan juga digoncangkan. Bagaimanakah, seperti apakah masa depan pelayanan setiap kita? Semua digoncangkan, Dan Alkitab mengatakan bahwa memang akan ada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Tujuannya apa? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dalam kehidupan saudara itu ada dua hal. Satu yang dapat digoncangkan, satu yang tidak dapat digoncangkan. Yang dapat digoncangkan itu sudah jelas dalam kehidupan kita. Semua kehidupan duniawi kita itu dengan mudah digoncangkan. Hari-hari ini semua sedang tergoncangkan. Orang-orang yang mengandalkan kekayaan, bukankah virus itu juga tidak mengenal akan uang, lalu tidak memilih maafkan saya. Virus itu tidak memilih yang miskin saja. Virus itu tidak memilih orang yang sederhana. Tapi kita juga lihat, kita juga dengar kabar bahwa virus itu juga membuat orang-orang yang kaya, membuat orang-orang yang terkenal, membuat orang-orang yang berpangkat juga terkena. Hampir tidak ada negara yang tidak tergoncangkan, itu praktis hampir tidak ada. Semuanya saya bisa katakan tergoncangkan. Bahkan negara-negara yang mengatakan mereka adalah negara superpower, negara adidaya, mereka juga tergoncangkan dan makan mereka kebingungan, mereka kelabakan dengan ini semuanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa akan ada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Firman ini mau tidak mau, saudara-saudara tahu atau tidak tahu, mau atau tidak mau, ini harus terjadi pada waktunya, memang akan terjadi perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan memang pada waktunya itu akan digoncangkan. Kalau kita mengandalkan dalam kehidupan kita, oh aku punya kekayaan yang berlimpah. Dan saudara mengandalkan kekayaan itu. Hanya masalah waktu, kekayaan itu akan mengguncang, akan digoncangkan. Dan hidup saudara akan juga tergoncangkan. Bahkan kalau saudara mengandalkan hari ini aku kuat. Hari ini aku tidak terpapar oleh virus. Aku punya kekebalan tubuh yang sangat baik. Aku minum vitamin, semua vitamin aku minum. Dan saudara lalu membanggakan diri saudara mengatakan aku tidak perlu Tuhan, aku hanya perlu vitamin. Aku perlu berjemur setiap hari. Saudaraku, tidak ada yang salah dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Saudara harus menjaga kondisi tubuh saudara. Saudara kalau disuruh berjemur ya berjemurlah. Saudara makan yang bergizi juga makanlah. Saudara olahraga juga olahragalah. Tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Tapi kalau lalu itu semua membuat kita dan mengatakan aku tidak perlu Tuhan, dan dalam hati kita mengatakan aku cukup dengan uang, aku cukup dengan semua yang aku lakukan, aku cukup dengan kekayaan yang aku miliki, aku cukup dengan semua simpanan makanan yang aku punyai, aku cukup dengan olahraga, dengan berjemur, dengan makan vitamin yang banyak, dan saudara katakan aku tidak perlu Tuhan. Dalam hati saudara, saudara lebih percaya kepada hal-hal yang fisik itu dibandingkan dengan Tuhan. Ingat, selain Tuhan, itu semua adalah hal yang dapat diguncangkan. Saya terkejut juga ketika saya baca beberapa waktu yang lalu. Olahragawan juga terkena. Memang bukan olahragawan aktif tapi ex-olahragawan. Seorang perenang handal. Saya yakin tubuhnya juga sehat dan kuat. Orang-orang yang bahkan mungkin makan minum yang terbaik, dengan vitamin yang terbaik juga terkena. Alkitab mengatakan semuanya itu akan berubah.
Jadi saya mendorong jangan ada seorang pun yang menjadi jumawa, menjadi sembrono, menjadi takabur. Bahkan kalau seandainya kita adalah anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, lalu kita, aku punya karunia yang hebat, aku punya segala sesuatu yang aku bisa andalkan. Saudaraku, ini waktunya kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Ini waktunya kita betul-betul berlindung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kepada segala sesuatu yang dapat berubah dan dapat diguncangkan. Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yaitu saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan. Dia sebagai juru selamat, dia sebagai raja. Alkitab mengatakan datanglah kerajaanmu. Di mana kerajaan surga itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan setiap pelayanan. Itulah kerajaan surga. Karena Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya itu. Yang rajanya adalah Yesus. Itulah yang tidak tergoncangkan. Dan Alkitab mengatakan saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sedangkan muka bumi ini semua sedang mengalami perubahan karena mereka memang dapat digoncangkan. Tapi sebaliknya, kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, yang Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya, Alkitab mengatakan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh apapun. Oleh badai, oleh sakit penyakit, oleh resesi, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lanjutkan. Marilah kita yang pertama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang pertama marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Dalam keadaan seperti ini, mengucap syukurlah. Kenapa? Dalam hidup saudara atau hidup saudara, itu ada di dalam covering kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Memang semuanya menjadi sulit, tapi aku percaya pemeliharaanmu itu sempurna. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah. Untuk semua janjinya yang dia berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga hidupku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memerintahkan malaikatmu untuk menatang kehidupanku, segala jalanku, sehingga aku tidak akan terantuk kepada batu dalam segala yang saya lalui. Mengucap syukur untuk semua janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencanamu. Itu semua adalah hukum dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Alkitab katakan satu noktah pun, satu titik pun dari firman Tuhan, itu tidak akan lenyap. Semuanya boleh lenyap. Semuanya boleh tergoncangkan, tapi satu titik, satu iota pun, satu noktah dari firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Firman-Nya tidak akan lenyap. Dia adalah Tuhan yang kekal, firman-Nya ya dan amin. Firman Tuhan itu berlaku dalam keadaan apapun. Dan saudara dan saya hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saudara dan saya punya hukum-hukum yang tidak tergoncangkan. Yaitu hukum kerajaan surga, yaitu perjanjiannya yang kekal dalam kehidupan kita. Karena itulah kita katakan mengucap syukurlah. Jauhkan hidup kita dari menggerutu. Jauhkan hidup kita dari mengeluh. Jauhkan hidup kita dari lalu kita katakan Tuhan, kita komplain kepada Tuhan. Di mana janjimu, di mana pemeliharaanmu dalam kehidupanku.
Kalau saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita punya hukum, kita punya janji yang daripada Tuhan yang juga tidak tergoncangkan. Alkitab katakan mengucap syukurlah. Karena itulah Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Bersukacitalah dalam segala situasi. Sekali lagi mengucap syukur, bersukacita, mengucap syukur, bersukacita. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Meskipun hari-hari ini kita terhambat dengan ibadah secara langsung, tapi itu tidak lalu menghilangkan kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Justru setiap hari kita punya waktu lebih banyak. Baik secara pribadi, baik dalam kehidupan suami istri, baik dalam kehidupan keluarga, saudara bisa membuat mezbah keluarga setiap hari. Saudara bisa berdoa bersama-sama setiap hari. Saudara bisa mendeklarasikan firman Tuhan setiap hari. Sementara kita ibadah bersama-sama di gereja, kita sedang tidak diizinkan dan kita menunggu waktu yang nanti dibolehkan kembali. Tidak menjadi masalah, itu bukan hambatan untuk kita, saya dan saudara itu beribadah. Karena itu saya mendorong setiap keluarga. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, deklarasi firman Tuhan bersama-sama. Berdoa bersama-sama, menyembah bersama-sama. Itulah ibadah kita. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Saudara titik tertentu, kalau saudara katakan, Pak, kapan semuanya ini berakhir? Sejujurnya kalau kita baca berbagai macam ramalan atau dugaan atau perhitungan para ahli, kita juga bingung. Ada yang mengatakan pertengahan April, ada yang mengatakan pertengahan Mei, ada yang mengatakan justru Juni dan Juli itu puncak pandeminya. Ada yang mengatakan sampai akhir tahun. Mana yang kita percayai? Kapan tanggal dan bulannya semuanya akan berhenti? Sejujurnya tidak ada yang tahu. Perdebatan mengenai virus itu pun masih terus berlangsung. Apakah seseorang yang sudah pernah terpapar akan menjadi kebal selamanya atau tidak, itu pun masih membingungkan. Tapi ada satu tanda-tanda yang ketika saya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, bahkan dikatakan di dalam Tawarikh, ketika bangsa-bangsa itu kembali datang kepada Tuhan, berbalik dari jalannya yang jahat. Dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi kalau saya boleh katakan, kapan semuanya ini berakhir? Seperti yang ada di layar saudara di dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Adalah ketika bangsa-bangsa itu kembali kepada Tuhan dengan hormat, dengan takut dan gentar. Ketika bangsa-bangsa itu berbalik dari jalannya yang jahat. Berbalik dari dosa-dosa mereka yang membuat semuanya ini terjadi. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, sampai kapan ini terjadi? Sebetulnya bukan masalah tanggal dan bulan. Tapi ketika hati bangsa-bangsa itu kembali kepada Tuhan, ketika mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, ketika mereka mulai mencari Tuhan, ketika mereka mulai melunakkan akan hati Tuhan, Alkitab mengatakan pada waktu itulah Tuhan akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Karena itulah salah satu pokok doa yang terpenting yang kita harus doakan bagi orang percaya dan bagi gereja Tuhan adalah minta supaya ada roh pertobatan di antara bangsa-bangsa. Supaya ada roh pertobatan berbalik dari jalan mereka yang jahat.
Tentu kita berdoa, Tuhan, kapan makin cepat makin baik pandemi ini berlalu, kalau bisa secepatnya Tuhan. Tentu kita berharap seperti itu. Tapi tolak ukurnya di dalam Alkitab adalah mengatakan ketika mereka melunakkan hati Tuhan, mereka mencari wajah Tuhan, mereka berdoa, mereka minta ampun. Lalu mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, dikatakan Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi kata kuncinya adalah berbalik dari jalan mereka yang jahat. Kondisi supaya pemulihan itu terjadi adalah kalau bangsa-bangsa, kita semuanya gereja Tuhan, saya dan saudara Bapak Ibu sekalian, kita berbalik dari jalan kita yang jahat dan kita datang kepada Tuhan. Ketika kondisi itu terjadi, Alkitab mengatakan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. Jadi ketika saudara berdoa, tentu kita berdoa untuk pemeliharaan Tuhan. Tentu kita berdoa untuk kesehatan kita. Tentu kita berdoa untuk pekerjaan kita. Tentu kita berdoa untuk keluarga kita. Tentu kita berdoa untuk semua keadaan. Tapi sebetulnya ada satu hal yang sangat menentukan sekali. Berdoalah supaya ada pertobatan di antara bangsa-bangsa. Karena dengan itulah Alkitab mengatakan Tuhan akan mengampuni mereka dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kata kuncinya adalah ketika bangsa-bangsa itu berbalik dari jalan mereka yang jahat dan mereka datang kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan. Saudara dan saya adalah orang-orang warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya adalah apa yang harus saudara dan saya lakukan? Karena kerajaan kita memang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kita yang kadang-kadang kita tergoncang. Ada waktunya, ada masanya. Sejujurnya ketika saya tiba-tiba teringat dan mulai memikirkan segala sesuatu. Saya katakan Tuhan nanti akan seperti apa? Banyak orang yang mengatakan, para ahli mengatakan kehidupan kita tidak akan menjadi sama lagi. Ada waktunya saudara tiba-tiba perut saya itu mules. Tiba-tiba ketika terpikirkan segala sesuatunya, tiba-tiba perut itu mulas. Sedangkan kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi acap kali saya dan saudara adalah orang-orang manusia belaka yang masih tergoncangkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyesuaikan diri, kita menjadi umat yang tidak tergoncangkan di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada satu kisah menarik. Mari lihat sama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Saya akan sampaikan dengan singkat bagaimana caranya supaya saudara saya dan saudara itu tidak tergoncangkan untuk hidup di kerajaan yang juga tidak tergoncangkan. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Ini adalah peristiwa ketika Daud itu ada di Siklak. Ayat yang pertama ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Karena kota Siklak di tempat mereka ada tinggal itu dibakar oleh musuh, semua dirampas, ditawan, istri dan anak-anak mereka juga ditawan semuanya.
Dan ketika Daud dan orang-orangnya mendapati semuanya itu habis, dikatakan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Karena keadaan yang mereka hadapi. Ketika mereka sampai ke Siklak semuanya habis. Kota di mana mereka tinggal habis. Harta benda yang selama ini mereka kumpulkan habis. Istri dan anak-anak mereka semua ditawan. Buruk sekali. Daud itu pahlawan yang gagah perkasa, dikatakan mereka menangis. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan Daud itu adalah pahlawan perang yang gagah perkasa. Dia menangis bersama dengan para prajuritnya sampai tidak kuat lagi menangis. Hari itu Daud dan orang-orangnya betul-betul dalam keadaan habis. Saya bayangkan itu seperti hari-hari ini. Ketika semuanya tiba-tiba habis. Kita menangis, kita tertawa, kita menangis lagi, sampai tidak tahu lagi caranya menangis itu seperti apa. Air mata kita terkuras habis. Itu juga yang dialami oleh Daud, habis. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Yang lebih menyedihkan pada ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan baik-baik. Daud ini tercepit. Bahkan rakyat juga mengancam akan melempari dia dengan batu. Daud juga kehilangan kedua istrinya, kehilangan anak-anaknya. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang bersama dengan dia ingin melempari dia dengan batu. Karena Daud adalah pemimpin mereka. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat terakhir daripada ayat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tiba-tiba Daud sadar bahwa dia ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Rakyatnya tergoncang, istrinya tergoncang, anak-anaknya tergoncang, semuanya tergoncang. Tiba-tiba sadar, awalnya dia juga tergoncang. Dia juga menangis, dia juga meraung, dia juga pedih hati. Awalnya dia seperti itu, tiba-tiba dia sadar. Dan saya berharap saudara dan saya pada pagi hari ini juga sadar. Bahwa saudara dan saya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itulah dikatakan Daud lalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak hanya menguatkan kepercayaannya kepada harta bendanya. Karena semuanya memang sudah habis. Tapi dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya berharap bagian firman ini saudara akan menguatkan dan menolong saudara. Mari sama-sama katakan, aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku. Katakan dimanapun saudara berada. Saudara yang ada di depan HP, di depan TV, atau bahkan hanya dengan mendengarkan lewat radio dimanapun saudara berada. Mari katakan sama-sama dengan saya, aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku. Seperti yang dikatakan Daud bahwa dia dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan menarik sekali apa yang dia lakukan pada ayat berikutnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod kepadaku. Bawalah efod itu kepadaku.
Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod ini adalah jubah imam yang biasanya dipakai oleh imam ketika berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Ketika Daud meminta efod itu, Daud ingin mengatakan, aku mau mencari kehendak Tuhan. Hal yang sama pada hari-hari ini, saudara dan saya harus datang kepada Tuhan, mencari wajahnya dan mencari kehendak Tuhan sama dengan yang dilakukan oleh Daud. Saudara hadapkan semua masalah saudara. Saudara katakan, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan keluargaku, dengan pelayananku, dengan gerejaku, dengan keuanganku, dengan pekerjaanku, dengan semuanya ini apa yang akan terjadi. Datang kepada Tuhan, hadapkan semuanya kepada Tuhan. Ketika Daud dalam keadaan terjepit, dia katakan, mana efod itu? Itu bicara bahwa dia akan mencari kehendak Tuhan seperti yang dilakukan oleh para imam yang memakai efod itu. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman pada Daud, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hari-hari ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sementara kita lebih banyak di rumah karena keterbatasan semuanya. Datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lalu Tuhan akan seperti apakah ini? Saudara akan ketemu dengan Yesaya 60. Di dalam kegelapan dan kekelaman, terangku akan semakin nyata, kemuliaanku akan semakin nyata. Ketika saudara bertanya kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan seperti apa kehidupanku. Saudara akan ketemu dengan janji Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Setiap kali saudara dan saya datang kepada Tuhan dan bertanya, menghadapkan hidup kita, Tuhan akan seperti apakah hidupku nantinya. Saya percaya saudara akan ketemu dengan firman Tuhan, saudara akan ketemu dengan janji Tuhan lewat firman yang hidup, lewat mimpi, lewat pengertian, lewat pewahyuan atau apapun saja. Kalau saudara baca ayat ini berikutnya, endingnya. Daud berhasil merebut semua kembali. Dia sadar, dia hidup di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Tapi hari-hari itu dia terguncang. Sama dengan saudara dan saya. Lalu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencari firman Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia ingin mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Dia ingin mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Janji yang akan digenapi dan akan terjadi. Bagaimana saudara bisa menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan? Yang pertama, perkatakanlah firman, renungkanlah itu siang dan malam. Seperti Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Bagaimana saudara dan saya bisa menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Baca Alkitab, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan Yesaya 60, deklarasikan Mazmur 91. Terus ucapkan. Bukanlah iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Sampai itu semua diwahyukan dan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Yang kedua, bagaimana saudara bisa meningkatkan kepercayaanmu kepada Tuhan? Dengan berjaga dan berdoa. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ini adalah pada malam sebelum
pada hari-hari ketika Yesus akan disalibkan mengajak muridnya untuk berdoa. Dan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ada beberapa hal yang saudara dan saya bisa lakukan ketika kita katakan aku mau memperkuat kepercayaanku, imanku pada Tuhan. Baca, renungkan, deklarasikan firman Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Yang ketiga, sebagai saudara seiman, kita saling tolong-menolong. Sebagai saudara beriman, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang kuat menanggung yang lemah. Saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi akan hukum Kristus. Ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini tergenapi. Semua menanggung penderitaan yang sama. Dan ayat yang ke-10 sekaligus ayat yang terakhir, perhatikan baik-baik. Ketika saudara mencari wajah Tuhan, saudara menyerahkan semuanya pada Tuhan, saudara berjaga, saudara berdoa, saudara mengucapkan firman Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, perhatikan baik-baik, akan melengkapi. Dia akan melengkapi pekerjaanmu. Dia akan melengkapi pelayananmu. Dia akan melengkapi keuanganmu. Dia akan melengkapi kehidupan keluargamu. Dia akan meneguhkan. Kemudian menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin.